Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja tewas secara tragis akibat ikut tawuran 2 geng motor di Cilacap. Di tengah panasnya fenomena One Piece, konveksi di Karanganyar banjir pesanan bendera bajak laut. Muara Kalibacin di pesisir Pantura, Kota Tegal semakin lama semakin dangkal. Akibatnya nelayan tak bisa melaut. Muara Kalibacin di pesisir Pantura, Kota Tegal semakin dangkal yang mengakibatkan nelayan tak bisa melaut. Karena tak ada kepastian dari pemerintah, nelayan akhirnya turun tangan mengeruk Muara Kalibacin secara mandiri. Puluhan nelayan tradisional di pesisir Pantura Tegal secara mandiri mengeruk pasir di Muara Kalibacin. Tumpukan pasir ini membuat muara semakin dangkal yang mengakibatkan nelayan tak bisa melaut. Pengerukan secara mandiri dilakukan karena selama bertahun-tahun mereka menunggu tanpa adanya kepastian dari pemerintah. Meski sudah mengajukan permohonan kepada Pemprov maupun ke pemerintah pusat terkait normalisasi, nyatanya hingga kini belum ada tanggapan dari mereka. Dan kita sudah menyampaikan beberapa kali, baik melalui teman-teman media, baik melalui forum-forum diskusi. Namun sejauh ini dari pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat belum ada tindak lanjut terkait dengan keresahan nelayan kecil kita. Pendangkalan di Muara Kalibacin lebih dari 3 tahun membuat nelayan bingung. Pasalnya mereka sulit untuk berangkat maupun untuk pulang melaut. Lumpur dan pasir yang menumpuk di dasar muara telah mematikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi menuju ke laut. Ini sudah hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Berarti nelayan nggak bisa masuk nih? Nggak bisa masuk. Terus di mana Pak? Parkirnya di mana Pak? Parkirnya di pintu sana tuh. Jauh berarti ya Pak? Ujung utara, nggak bisa masuk sih. Untuk pergi melaut, nelayan tradisional harus menunggu datangnya air pasang laut agar kapal mereka tidak kandas. Jika nelayan tak bisa melaut, otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Nelayan pun terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime dan manga Jepang One Piece mendatangkan berkah bagi pelaku konveksi di Karanganyar. Pesanan bendera menyilang itu terus mengalir meski mendapat sorotan dari pemerintah. Konveksi di Desa Jati, Kabupaten Karanganyar ini tengah kebanjiran pesanan bendera. Hanya saja bukan bendera merah putih, melainkan bendera bajak laut dari manga dan anime Jepang One Piece. Bendera bajak laut dari kru topi jerami ini mulai ramai sejak Juli lalu. Pihak konveksi mengatakan pesanan dari loka pasar atau marketplace sampai 100 lembar dengan ukuran dan harga bervariasi. Dimulai dari ukuran terkecil 15 x 10 cm dengan harga Rp8.000 hingga 90 x 60 cm dengan harga Rp60.000. Dari marketplace kami tidak menyediakan pada akun Shopee itu tidak ada sama sekali. Lalu ketika ada permintaan kami layani produsen ternyata viral. Dalam sehari untuk sekarang ini bisa sampai 100 pieces. 100 pieces per hari. Itu permintaan atau permintaan dari marketplace? Permintaan dari marketplace. Ya. Memang akhir-akhir ini bendera bajak laut kru Mugiwara terpajang di berbagai lokasi, mulai di rumah, kendaraan, hingga perahu. Lucunya, bendera ini dikibarkan bersamaan dengan bendera merah putih jelang perayaan 17 Agustus. Melihat fenomena ini, pemerintah meresponnya sangat serius. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan sampai mengeluarkan pernyataan resmi soal gerakan pengibaran bendera selain merah putih. Ia menyebut jika tindakan ini sebagai bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera merah putih. Bahkan pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika ada unsur provokasi di dalamnya. Pihaknya meminta kreativitas memperingati Hari Kemerdekaan itu tidak melanggar batasan dan mencederai simbol negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko bahkan menduga ada upaya memecah bangsa lewat pengibaran bendera bergambar tengkorak itu. Benda One Piece di beberapa bajak laut itu simbolnya biasanya melawan pemerintahan. Nah, ini ada kaitannya nggak? Ini kan mendekati 17 Agustus nih, Bang. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Namun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI memiliki pandangan berbeda. Mereka meminta pemerintah dan DPR untuk tidak alergi terhadap segala bentuk kritik masyarakat. Ketua Yayasan YLBHI meminjam pemikiran Presiden keempat Indonesia Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur soal tren pemasangan bendera One Piece ini. Jadi kalau kata Gus Dur begini, yang terpenting adalah bendera merah putih di tiang tertinggi. Maka sepanjang di atasnya adalah bendera merah putih, bagi saya tidak masalah. Simbol-simbol warna bendera apa itu simbol kecintaan kepada negeri ini. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan. Dalam anime One Piece, Jolly Roger mencerminkan simbol bajak laut sesuai nilai dan karakter dari kaptennya. Seperti Jolly Roger topi jerami ini, tidak hanya sebagai simbol kekuatan, tetapi kebebasan, keyakinan, dan persahabatan. Memang pengibaran bendera One Piece dipandang sebagai bentuk ekspresi masyarakat. Namun perlu diingat, jika ada batasan hukum agar tidak berpotensi melecehkan bendera merah putih. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 21, pada ayat 1A menegaskan jika bendera negara dipasang sebelah kanan. Lalu ayat 1D, bendera negara tidak dipasang bersilangan dengan bendera lain atau panji organisasi lain. Dan pada ayat 2 ditegaskan jika bendera negara dibuat lebih besar dan lebih tinggi dari bendera atau panji organisasi lain. Hal ini perlu diingat karena jika melanggar atau menghina bendera negara ada ancaman hukumannya sesuai pasal 66, yakni penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Solo, Jawa Tengah membantu proses pemakaman jenazah seorang warga dengan berat badan sekitar 200 kg. Penurunan jenazah ke liang lahat menggunakan alat serta teknik khusus. Proses pemakaman pun menyita perhatian warga. Perlahanan penuh kehati-hatian, 7 petugas pemadam kebakaran mengangkat jenazah berjenis kelamin perempuan untuk dimasukkan ke liang lahat pemakaman umum di kota Solo, Jawa Tengah. Proses pemakaman melibatkan petugas pemadam lantaran berat badan jenazah yang mencapai 200 kg. Penurunan jenazah ke liang lahat harus mempergunakan alat vertical rescue serta dengan teknik khusus. Liang lahat yang tidak sesuai ukuran tubuh almarhumah serta tanah makam yang gembur jadi kendala bagi petugas. Setelah melalui proses sekira 45 menit, jenazah berhasil diturunkan ke dasar liang untuk kemudian dimakamkan. Sebelumnya petugas pemadam juga sempat dimintai bantuan untuk membawa perempuan tersebut ke rumah sakit ketika masih hidup. Menangani pemakaman warga dengan teknik rescue menjadi pengalaman pertama bagi personel Damkar Solo. Bukan berat saja karena juga lebar badan sama antara peti jenazah dan ruang lahat kuburannya itu beda ukurannya. Jadinya kemarin pihak keluarga itu memintanya itu sama peti jenazahnya. Tapi karena kita cek lagi ke liang lahatnya ternyata ukurannya beda, terpaksa kita bongkar peti jenazahnya dan kita menggunakan tandusket untuk menurunkan jenazahnya. Pengalaman ini jadi pelajaran bagi personel Damkar untuk selalu meningkatkan kemampuan dan teknik penyelamatan guna membantu masyarakat. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.